Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu pastinya baik-baik saja dan sehat selalu. Untuk yang baru datang, selamat datang, kenalkan aku Sora. Semoga channel ini bisa jadi channel favorit kamu ya. Untuk yang udah sering datang, terima kasih banyak. Jangan lupa ya subscribe YouTube channelnya Sora doain yang subscribe rezekinya nggak ada habis-habisnya. Masih bersama dengan aku yang bindeng dengan tenggorokan dan pilek aku. Mohon maaf kalau kualitas suaranya jadi kurang bagus karena suara bindeng, dan nanti mungkin akan ada pause-pause juga di tengah-tengah karena harus buang reak lah, batuk dan sebagainya. Mohon dimaklumin, tapi suara tetap semangat banget. Justru kayak kan di rumah aja nih harus istirahat gitu, tapi justru kayak malah kepengen bikin video terus gitu, kayak daripada rebah-rebahan terus gitu kan ya. Kayak aku pingin lebih bisa produktif sih, semoga dimaklumin ya. Oke, hari ini kita mau lihat tentang seseorang ya yang ingin rekonsiliasi sama kamu. Wah, simple aja judulnya, yang ingin rekonsiliasi sama kamu. Oke, kita akan mencoba pembacaannya. Semoga reson sama kamu. Yuk, afirmasi yang baik ya. Pikirkan tentang dirimu dan pikirkan tentang orangnya. Oke, dalam hitungan ketiga kita akan mulai. 1, 2, dan 3. Oke, yang ingin rekonsiliasi bersamamu atau ke kamu. Kita mau lihat dulu ya siapa orang ini. Yang pertama ya, ada dari waterfall deh tuh. Orang ini punya banyak sekali luapan-luapan emosi di dalam dirinya dia ya. Jadi antara kayak sedih, seneng, bercampur aduk ya. Tapi kalau Sora lihat di sini banyak luapan-luapan perasaan dan emosi dia yang eh, menghujam dengan sangat derasnya gitu ya tentang perasaan dia ke kamu ya. Jadi dia punya perasaan yang mendalam yang tidak menentu tentang perasaannya ke kamu. Ada banyak serba perasaan dia itu kayak nano-nano gitu loh ya. Kayak ada perasaan kangen juga, ada perasaan sedih juga kehilangan kamu. Ada mungkin awalnya perasaan seneng juga, mungkin yang merasa mungkin jadi single lagi tapi habis itu sedih lagi. Jadi benar-benar kayak air terjun ya. Jadi kalau dia kangen juga, perasaannya akan intens turunnya ya. Yang berikutnya adalah orang ya. Orang ini adalah orang yang pingin banget sukses di dalam hidupnya dia. Dia pingin punya reputasi yang bagus, dia pingin dikenal sama pencapaian dalam hidupnya dia. Orangnya penuh ambisi dalam pencapaian dalam hidup ya. Jadi dia punya ambisi, pencapaian, ingin punya pencapaian dalam hidupnya dia. Orang yang penuh dengan ambisi ingin berhasil, ingin dikenal akan kesuksesan ya. Bisa dia sudah mencapai atau belum, atau masih berusaha untuk mencapai ya. Nah, orangnya ini ya ternyata ya dia itu sedang mempersiapkan satu gerakan untuk kayak pingin mengarah dan memfokus lagi sama kamu. Karena ada sparks, karena ada chemistry di dalam diri dan api-api yang masih memercik lagi soal perasaan dia ke kamu ya. Tapi orang ini kalau dia udah fokus pingin sesuatu, dia akan mengarah ke sana. Itu yang Sora lihat tipenya ya. Yang berikutnya ada stars ya. Orang ini memang adalah orang yang kamu kenal melalui sosial media sebelumnya ya. Ada yang kenalannya atau ada yang kenalan atau komunikasinya intens melalui sosial media. Sorry. Internet, chatting gitu ya. Banyak melalui itu kalau Sora lihat ya. Sehingga dari sana pembicaraan-pembicaraan kalian gitu ya, koneksi-koneksi di antara kalian sebelumnya itu membuat dia itu seperti merasa dapat satu inspirasi dari kamu ya. Nah, ini juga bisa mengindikasikan karena dia pernah kenal kamu dari sosmed, ini juga bisa ada indikasi dia akan me-reach kamu kembali melalui sosmed ya. Dan dia merasa sekarang sudahlah waktu yang tepat, waktu yang terbaik gitu ya untuk meraih kamu atau untuk mencapai kamu lagi. Jadi kemarin orang ini banyak yang masih kayak menunggu momentum, menunggu waktu untuk bisa ke kamu. Ya, kita mau lihat secara garis besar.
Sesungguhnya apa yang terjadi sama kalian sebelumnya ya. Saudara kan ambil 3 buah kartu aja. Oke. Sebelumnya hubungan ini sangat berat ya. Di sini ada hubungan yang seperti kurang bahagia ya, banyak beban ya, banyak ketergantungan ya, banyak emosional yang jadi beban. Artinya banyak tekanan batin, banyak apa ya kalau Sora lihat di sini, batin yang nggak bahagia. Di sini juga ada yang posesif, mungkin kamu diposesifin, dia yang belum selesai dari ketergantungan dia. Banyak dari sini yang masih punya adiksi yang kurang baik, entah adiksi suka flirting, godain kiri kanan, ada yang masih punya kebiasaan-kebiasaan buruk lain lah ya. Kalau yang Sora lihat. Yang berikutnya, oke. Ada juga yang Sora lihat di sini tentang kurangnya komunikasi ya. Jadi hubungan ini memang ada masalah tentang masalah emosi yang naik turun dan kurangnya komunikasi yang baik ya. Jadi karena mungkin ada beberapa di sini yang cukup berjarak kalau Sora lihat ya. Mungkin ada beberapa yang secara jarak gak begitu dekat. Jadi komunikasi pun sering bermasalah ya. Karena kalau Sora lihat di sini mungkin kayak susah untuk ketemu, susah untuk menghabiskan waktu bersama-sama gitu loh ya. Dan yang berikutnya ada woman ya. Ini kan ada woman, Sora harus ngambil kartu yang lain lagi ya. Ini juga bisa mengindikasikan ya, ada orang yang kalau Sora lihat di sini berhubungan dengan divine feminine. Kita mau lihat dulu apa dua lagi. Di sini ada energi dari whip. Sebentar, tadi kartunya gini ya. Oke. Whip. Oh, adanya argumen tentang wanita lain. Wow, atau orang ketiga. Ini bisa wanita, bisa divine feminine. Jadi kalau Sora lihat, salah satu yang jadi kendala sebelumnya adalah kehadiran orang ketiga yang membebani gitu loh ya. Sehingga itu semua membuat jadi adanya argumentasi, adanya berantem terus-terusan gitu ya. Kenapa? Karena kalau Sora lihat ini adalah proses yang berulang. Artinya kamu merasa mungkin sudah capek, sudah lelah, sudah sakit banget dengan beban bahwa kamu harus mendapati dia terus-menerus berselingkuh, menghadirkan orang ketiga ya. Jadi kayak selalu ada lagi berita soal ada yang lain. Udah nih, udah selesai yang satu, kamu kasih kesempatan, datang lagi berita tentang orang yang lain. Itu menyebabkan sebuah rasa sakit yang sangat mendalam ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Ya kan? Tuh. Orang ketiga yang terlilit ya. Sehingga kamu merasa dihianati ya, ditusuk dari belakang. Kamu merasa hubungan itu jadi toksik ya, kalau Sora lihat di sini. Sudah toksik makanya kamu pingin berlari dan menjauh gitu loh. Ya. Oke, halangan dan masalah yang dihadapin gak jauh beda, selalu masalah yang sama tentang masalah orang ketiga yang gak selesai-selesai. Masalahnya itu lagi yang kamu capek gitu loh. Ngadepin situasi yang kalau datang kita gak pernah ada perkembangan karena masalahnya selalu di sana. Sehingga kamu pun memutus komunikasi. Ada yang menjauh, ada yang ngeblocking, ada yang ngehilang gitu ya. Kamu pergi tanpa kata. Ya, banyak yang di sini menjauh kalau Sora lihat, memotong komunikasi ya. Karena kamu merasa bahwa ya sudah cukup. Ya, ada energi dari Suns ya. Kamu merasa sudah cukup. Kamu pingin taking your power back gitu. Kayak pingin, aku nggak pingin diginiin lagi. Aku merasa udah deh, udah cukup kayak gini gitu loh ya. Aku merasa energiku sudah terkuras habis gitu ya. Situasi bener-bener sudah sangat terpuruk. Kamu pingin punya energi untuk bisa lebih positif lagi dengan melepaskan ini. Karena menurut kamu masalahnya selalu sama. Ya. Kamu merasa bahwa kamu tidak bisa berdealing dengan seseorang yang berdua hati atau bercabang hati. Ya. Kamu percaya ya kalau ada harapan baik nantinya yang akan datang gitu loh. Tapi kamu merasa bahwa ini bukan yang terbaik. Kalau dia menghadirkan orang yang ketiga, itu bukan yang terbaik. Ya. Dan kamu merasa bahwa ya itu tidak bagus untuk kesehatan kamu.
kesehatan secara spiritual maupun kesehatan secara fisik. Karena itu kamu menjauh dari dia. Menjauh dari masalah yang selalu sama dan sama lagi. Ketika kamu pergi, apa yang kira-kira dia rasakan, ya? Di sini dia merasa banyak yang shock, merasa nggak nyangka, merasa nggak terduga, tiba-tiba kamu memutuskan gitu aja. Banyak dari mereka di sini yang selama ini mungkin ngerasa di atas angin, kayak nggak menduga-duga kalau kamu bisa benar-benar ya udah dikat gitu loh. Jadi banyak di sini yang shock kalau Sora lihat ya. Karena tidak menyangka kamu akan bersikap tegas dan berani untuk ngekat kayak done, we are done gitu. Ya. Sehingga dia berusaha ya, dia masih berusaha mencari tahu kenapa tiba-tiba kamu langsung kayak mau ngekat, ya. Karena selama ini dia udah ngerasa di atas angin. Selama ini kamu selalu mau mencoba, selalu mau ngalah sama dia gitu loh. Masih mau ngasih dia kesempatan gitu loh. Dan dia kehilangan seseorang yang sangat setia dan mendukung dia, ya. Kamu selama ini udah setia, dia udah seperti itu, kamu masih coba setia, mencoba kasih dia kesempatan. Dia merasa jadinya sakit, kaget karena kehilangan support system yang paling setia sama dia. Ya. Sedangkan selama ini kamu selalu jadi sosok yang dewasa, mengerti dia dan tulus sama dia. Dia kamu tinggal langsung oleng, ya. Langsung kayak kehilangan kestabilan. Ya. Kehilangan hatinya dia langsung terasa kehilangan sosok yang penuh dengan cinta, kasih sayang dan support dia. Hatinya langsung kena. Ya. Oke. Setelah kamu pergi, apa yang dia rasakan? Lebih lanjut lagi. Ada yang berpura-pura nggak kenapa-napa awalnya gitu loh. Menyembunyikan emosi dia yang sesungguhnya sangat sakit setelah kamu tinggal, ya. Tapi dia masih tetap nyariin kamu, masih tetap kepo sama kamu, ada magnifying glasses, jadi masih kayak nyari-nyari soal informasi soal kamu, masih cari hal-hal tentang kamu, searching soal kamu, gitu ya. Jadi orang ini memang masih kepo sama kamu, gitu loh, ya. Masih mau cari tahu. Dia itu tetap secara bertahap, dia pingin kayak terus perlahan-lahan tetap ke arah kamu gitu loh. Tetap mantauin kamu. Jadi meskipun kamu menjauh, dia kelihatannya kayak nggak ngapa-ngapain, tapi ternyata masih mantauin kamu. Ya. Dia berusaha mencari berbagai cara untuk bisa merich kamu atau mencari tahu soal kamu. Kalau Sora lihat di sini, ya. Karena dia menyadari bahwa ini semua karena adanya third party situation. Selepas kamu pergi, apa yang dia rasakan, ya? Oke, kita mau coba lihat yang dia rasakan. Oke. I'm still haunted by my action. Dia masih terhantui oleh perasaan merasa bersalah karena menyakiti kamu. Jadi di sini ada yang merasa bersalah. Oke. Dan ternyata keluarga aku dan lingkungan aku jadi faktor yang banyak memberikan efek. Artinya di sini keluarga dia, situasi dia, teman-temannya juga gitu loh. Banyak yang juga menyudutkan dia gitu loh atas tindakannya dia. Banyak mungkin yang sudah kenal kamu, udah tahu hubungan kalian. Dan ketika mau tahu kamu pergi, dia tuh disudutkan gitu loh. Dia tahu dia salah karena tambah lagi disudutkan oleh orang-orang yang tidak berpihak sama dia gitu loh. Aku hanya perlu untuk sendiri dulu sekarang gitu loh, untuk menemukan diriku, menyadari akan rasa bersalah aku ke kamu gitu loh. Dia memang menyadari memang orang ini perlu sendiri dulu gitu loh. Tapi aku menyadari bahwa aku sangat masih ingin kamu gitu loh. Kamu pergi dan menjauh, aku tetap ingin kamu, tetap ingin adanya kamu. Dan aku kangen sama kamu. Ya, aku sering merhatiin foto kamu gitu loh.
I look at your picture often. Aku merhatiin terus loh foto-foto kamu. Gitu loh. Dan aku baru merasakan bahwa aku punya ikatan secara khusus sama kamu yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Nah, ikatan ini menarik dia ketika kamu sudah nggak sama-sama sama dia, tapi ikatan ini justru terasa lebih menarik. Ada karmik yang belum selesai, yang dia baru merasa benar-benar kehilangan. Karena sudah terputus, kamu sudah memutus gitu loh. Dan aku menyesali dan sekarang aku ingin menebus kesalahan, aku ingin bikin kamu lebih happy. Di sini ada seseorang yang menyadari bahwa dia sudah bersalah, dia berusaha ingin menjadi seseorang yang bisa bikin kamu bahagia. Dan aku tahu masih banyak hal-hal yang belum kita selesaikan, belum tersampaikan, masih banyak unfinished business di sini kalau yang Sora lihat ya. Jadi dia merasa bahwa nggak bisa nih, kita nggak bisa udahan gini aja, kita belum benar-benar selesai. Apakah kamu akan memberikan aku kesempatan untuk membuat segala sesuatu lebih baik kali ini? Lebih baik untuk kita. Jadi orang ini berharap adanya kesempatan untuk bisa memperbaiki. Gitu loh. Ya ampun tenggorokanku. Dan aku minta maaf karena aku tidak pernah benar-benar bisa mengikuti dan janji aku ke kamu. Orang ini mungkin janji mau berubah, mau janji lebih baik untuk kamu gitu loh. Yang Sora lihat di sini, ya. Orang ini masih butuh kamu karena kamu bukan cuma jadi pasangannya, kamu juga jadi teman baiknya dia. Namanya teman itu setia, namanya teman baik itu support. Nah, dia kehilangan teman baik, kehilangan support, ya. Dan dia tidak menyangka koneksi di antara kalian itu benar-benar kuat, ya. Koneksi yang tidak biasa, yang tidak dia duga-duga, dia pikir ya sudah kalau kamu pergi nggak kenapa-napa, ternyata kenapa-napa sekarang, gitu loh. Dan kamu menunjukkan sama dia respect ya. Dia kaget karena kamu ternyata bisa tegas karena selama ini dia nggak cukup respect sama kamu gitu loh. Dengan melakukan kesalahan yang sama dan sama. Kamu ingin lebih mencintai diri kamu lagi. Itu yang bisa dia rasakan. Ya. Yang berikutnya. Dia ada ikatan yang merasa dia twin flame kamu, ya. Sehingga dia ingin ada union kembali, ingin ada persatuan kembali, ya. Karena koneksi yang nggak biasa tadi gitu loh. Koneksi yang saling narik lagi, meskipun jauh dia merasa tertarik gitu loh. Dan dia ingin mengulang semua kenangan tentang quality time kalian sama-sama. Kalian pernah menghabiskan waktu bersama-sama. Semua kenangan tentang menghabiskan waktu bersama itu kembali bermain di dalam memorinya dia. Ya. Dia jadi seperti kayak merasa aku salah selama ini. Kamulah the one yang harusnya aku cari. Kamulah the one yang harusnya aku usahain. Buat apa aku cari orang lain lagi? Kamu the one-nya gitu loh. Dan perasaan ini nyata banget. Rindu ini, kehilangan ini gitu loh. Itu perasaan yang sangat nyata gitu loh. Dan merasa bersalah itu juga sangat nyata. Ya. Merindukan sentuhan fisik sama kamu gitu loh. Banyak di sini yang rindu ini ya. Fisik ya. Karena kalau surat di sini love language dia memang touching. Dan dia berusaha, ada yang akan berusaha ngasih kamu hadiah gitu ya untuk mengambil hati kamu lagi, perhatian kamu lagi. Ya. Dan kali ini dia ingin jujur bicara sama kamu apa adanya. Ya, jadi seorang melihat di sini ada seseorang yang merasa bahwa tidak menduga akan ada koneksi di antara kalian. Ya, apa yang akan dia lakukan ke depannya? Ada belum? Ya, dia akan mencoba untuk menyelesaikan urusan kalian. Ya, dia menyelesaikan dulu dirinya sendiri, menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan dengan dirinya sendiri, dengan apa masalah yang dia buat gitu ya. Dan di sini ada kartu dari Anchor ya. Dia akan menstabilkan dulu keadaannya dia, hatinya dia, pikirannya dia gitu loh ya. Kalau yang Sora lihat di sini.
Maka dia akan datang ke kamu dan kali ini ingin melakukan sebuah proposal, mengajukan untuk engagement atau hubungan melangkah ke yang lebih lanjut, ya. Karena dia merasa bahwa kamu adalah tempat di mana hatinya dia tertuju. Dia merasa kamu adalah menara cahayanya dia. Dia hilang arah, nggak ada kamu, ya. Karena ternyata masih penasaran, masih mantauin, ternyata nggak bisa karena kamu sudah jadi sangat baik untuk dia. Dia ingin memulai segala sesuatu dari awal lagi, ya. Ingin memulai dari awal yang baru, ya. Dan dia kayak pingin selesain semua hal yang ngeblok di antara kalian. Jadi bener-bener kali ini pingin sapu-sapu, bersih-bersih bener-bener sampai ke akarnya, ya. Dan dia ingin menjadi orang yang melindungi kamu. Artinya kali ini dia ingin memprotek kamu. Dia tidak ingin membiarkan kamu pergi lagi, ya. Karena dia tahu kamu sangat menyayangi dan mencintai dia. Ingin membuka banyak sekali rencana-rencana sama kamu ke depannya. Ingin bicara tentang rencana masa depan lah, ya. Ingin mengungkap segala-galanya, bikin pengakuan sama kamu juga, ya. Kalau selama ini dia sudah bohong sama kamu, ya. Dia ingin jujur dan minta maaf, dan Sora lihat di sini dia ingin berusaha meminta kesempatan untuk rekonsiliasi dan berusaha untuk berubah, ya. Sora lihat di sini ada yang mau dia sapu, ada yang mau dia bersihkan. Jadi seseorang yang ingin sesuatu yang lebih baik, ya. Jadi ini kembali ke kamu, ya. Kalau Sora lihat di sini dia ingin meminta sebuah kesempatan, ya. Dia akan bergerak ke kamu kok, ya. Kan dia masih mantauin kamu juga, ya. Apakah kamu memang masih memberikan dia kesempatan? Dia akan cari cara, ya. Kita akan lihat di sini untuk astrologinya. Ada Virgo, Aquarius, Virgo lagi, wow. Gemini, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Pisces, dan Scorpio. Oke. Sora punya di sini udah ada angka, ya, 1 sampai 12, 1 sampai 12. Kita akan lihat bulan keberapa possibility dia akan ke kamu. Bulan keberapa, ya. Semoga jadi nyata. Oke. Sora hanya akan mengambil 3 saja, ya. Bulan ke-10, bulan ke-8, dan bulan ketiga, ya. Oke, sekarang kita mau coba lihat untuk alfabetnya. Oke, semoga ada alfabet kamu atau dia di sini, ya. Oke, S G E A W O T R E A B B A E I S E N O U E D Z dan P. Dicek nama tengah, nama belakang, atau namanya mengandung alfabet ini, ya, Sahara. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Ambil yang positif, buang yang negatif. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Yang mau tahu tentang hal ini lebih lanjut atau masalah-masalah lain, silakan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagram. Ya, jangan lupa subscribe dan jadilah orang yang positif. Sora juga ada di Short, Snack App, dan di TikTok. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya, Sahara. I love you as always. Bye-bye.